Sebenarnya kan ini terpicu daripada apa yang disampaikan oleh wali kota pada saat bertemu dengan kita ya, bertemu dengan teman-teman perwakilan pemuda pada saat hari raya kemarin. Kita mencoba untuk silaturahim bersama Pak Wali Kota. Ternyata Pak Wali Kota bahasanya itu, ayo bergerak, ayo bantu kami, ayo ini gitu loh. Ayo sukseskan ini visi misi wali kota ini, ayo disukseskan, apa yang bisa kamu ambil gitu loh. Maka ini kan menjadi tergerak untuk kita lah. Menjadi kadang kebutuhan pemuda-pemuda di Batu, dan itu sudah terfasilitasi atau belum sebenarnya? Nah ini. Baik sahabat setitik.id, berjumpa lagi dengan saya Eri Hendro Kusuma, Pemret setitik.id. Ini cukup lama break podcastan kaki lima ini, dan ini adalah awal untuk memulai podcastan kembali. Kebetulan hari ini saya akan berbincang dengan saya juga bingung sebenarnya posisinya sebagai apa. Oke, Mas Heri Sutanto, Mas. Siap Mas. Iki sama sebagai apa Mas? Sebagai pemuda Batu di KNPI Karang Taruna, apa Heri Sutanto yang seperti apa ini? Aneh wis, ojo ke Apa sing ya. spiritual? Ya. Ini sing apa ya? Ya wis sembarang lah ya. Sesuai kayak sing penting cari ini sama Nuria ya. Oh iya ya. Sing penting ya mengisi setitik.id, menambah apa ya? Menambah dulur, menambah ilmu gitu aja. Waduh, Ya. ngeri ngene. Ya karena saya jujur aja tanya awal-awal ini kan gitu Mas. Iya. Ini kan tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana ini Heri Sutanto ini. Ya. Kalau di Batu ini kan sudah melalang buana di berbagai macam OKP, Siap. berbagai macam organisasi sosial ya. budayawan juga, atau enggak berbudaya? Enggak, lebih ke senewan Mas, bukan seniman gitu ya. Itu seniman gitu, senewan lah ya. Senewang ya. Senewan. Atau koncone seniman lah. Oh, koncone seniman. Oke. Ini enaknya ini ngobrol yang mana ini enaknya ini Mas? Ini kita ngobrol santai saja Iya ini. Mas, jadi gini, aku beberapa minggu ini kan kita masih terfokus pada teman-teman. Aku terfokus di teman-teman KNPI ya Mas. Fokus di teman-teman KNPI. Karena ini sih anget dan pasca rakerda itu, maka kita akan terfokus di teman-teman KNPI. Meskipun di organisasi sebelah di Dewan Kesenian Kota Batu saya juga hari ini menjadi ketua panitia pelaksana bulan kebudayaan nanti di bulan Juni Mas. Nah maka nanti nggak apa-apa wis, kita sinergikan aja, yo pemuda yo budaya. Gitu ya. Keren aja, yo pemuda yo budaya. Ya harapannya intinya visi misinya itu adalah bagaimana pemuda yang berbudaya di Kota Batu. Nah, ya sama halnya dengan nawa baktinya wali kota terpilih. Aduh ya. Iki gawe aku gak ngerti Mas, iki ngopo-ngopo aku kan garu. Yang pasti kan itu. Kira-kira enaknya opo yo gitu loh, ngomong opo, cuman yo ngomong Batu ya. Yo ngomong Batu lah. Ya kita ngomong Batu, dinamika Kota Batu hari ini. Pemuda Batu yo. Pemuda Kota Batu hari ini yo sakjane lek ngomongno, kalau kita ngomong pemuda Batu hari ini luar biasa Mas, banyak pemuda Batu itu sakjane yo. Lah aku kadang yo isin dhewe kan ngono kan. Aku isin dhewe nguasno awakku ngono lho. Nguasno awakku melihat saya sendiri yo lek wong Batu, kanca-kanca pemuda Batu hari ini luar biasa Mas. Sebenarnya luar biasa. Mereka para yo dilihat dari teman-teman ya Mas, dilihat dari perkembangannya, kiprahnya teman-teman pemuda di Batu ini kan sangat luar biasa, berbagai aspek, berbagai lini, berbagai karakter itu sebenarnya kan semua bergerak tuh Mas sebenarnya. Cuman karena apakah kita ini, yo mungkin ya kita juga nggak tahu aja ya. Jadi pemuda Batu itu ya dari bisnismen, pemuda-pemuda di Batu, wah banyak luar biasa. Terus permasalahannya apa Mas? Yo permasalahannya yang dibutuhkan oleh arek nom-noman Batu iki apa sih aja? Nah, apa yang dibutuhkan arek-arek di Batu hari ini?
repot juga ya Mas. Aku katanya ngomong Apakah perlu wadah ataukah seperti apa? Ini kan saya memandang Mas Heri sebagai orang yang tahu seluk beluknya ya. Seluk beluknya masuk di Karang Taruna sebagai organisasi sosial kan, sosial masyarakat, sosial kemudian juga masyarakatan, organisasi kepemudaan, kemudian juga di DKPP ya, Dewan Kesenian Kesenian. Kota Batu. Dan ini sebenarnya dari Arek Nono Maning Batu itu apa yang sebenarnya yang diharapkan? Ya yang diharapkan, Dibutuhkan apa? oke, yang diharapkan gini Mas Eri gitu. Like kita itu sederhana nih kan gini toh. Sebenarnya kan kalau mengaca pada kabupaten kota lain gitu kan, yo lek ngomong no pemuda berarti kan bagaimana pencapaian indeks kepemudaan gitu kan. Terus lek ngomong no kesenian itu bagaimana cantolan-cantolannya hari ini terkait dengan kesenian dan kebudayaan yang di Kota Batu ya. Sampai hari ini beberapa tahun yang lalu kita flashback itu teman-teman Dewan Kesenian kan hari ini juga lagi getol untuk terkait dengan bagaimana mempunyai peraturan daerah sendiri terkait dengan perda pemajuan kebudayaan lah, KNPI atau dengan organisasi kepemudaan juga yo. Beberapa teman-teman itu yo kepingin ono perda kepemudaan kayak gitu Mas. Itu ya Mas. ya itu dirasa perlu juga ya Mas. Soalnya kan kalau misalkan dari segi hukumnya kan juga apa ya, sudah ada undang-undang kepemudaan kan sudah ada sebenarnya. Sudah ada, tapi secara turunan di lokal di daerah itu kan yo perlu itu sangat itu diperlukan ya. juga sih itu. Ya, itu terkait dengan hal tersebut. Tapi ya kita juga belum tahu juga ya bagaimana nanti di pucuk-pucuk pimpinan, di wakil-wakil rakyat kita gitu kan. Tapi ya wis, yang penting hari ini adalah bagaimana kita pemuda Kota Batu itu hari ini bagaimana menangkap daripada visi misi, baik itu visi misi pemerintah Republik Indonesia maupun visi misi kepala daerah yang hari ini jadi, termasuk salah satunya kita ngomong hari ini, kalau ngomong no pemuda hari ini adalah pemuda kita di usia 16 sampai 30 tahun harusnya kita pikirkan, yang harus kita fokuskan kan gitu kan. Nah, termasuk visi misi 1000 sarjana ini bagaimana kita menangkap hal tersebut Mas. Jadi wah, ini Batu kan biyen wajib belajar 9 tahun, hari ini kan berarti kudu wajib belajar sampai berapa? 12 ya. 12 SMA, berarti 16 tahun. Nah, seperti itu. Nah, terus mari ngono setelah itu sudah teman-teman sarjana katilapo gitu kan. Nah, ini kan harus kita ini yang kita harus bisa membantu memikirkan juga merumuskan terkait dengan 1000 sarjana yang diwacanakan oleh kepala daerah yang terpilih hari ini gitu loh Mas Aryo. Tapi sarjana itu kemudian relate dengan kebutuhan Batu enggak ya? Lah itu kan harus itu yang harus kita juga. Kita tidak mengkritisi Mas, tapi hari ini bagaimana kita berpikirnya adalah bagaimana mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita akan lakukan, apa yang kita akan kerjakan ini bisa memberikan jawaban atau solusi-solusi. Ya semudah, meskipun tidak 50%, minimal 0,5% kita memberikan solusi terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di Kota Batu ini, khususnya di pemuda Mas. Nah kayak gitu. Nah kalau ngomong hari ini pemuda hari ini Nyun Sewu, pergerakan bagaimana pemuda di usia 16 sampai 30 sopo sing seneng berorganisasi hari ini. Ya kan? Nah, itu dialami Batu berarti problematika ya fenomena ini kan teman-teman adik-adik kita yang masuk ke organisasi pemudaan itu memang lemah. Yo lumayan lemah atau Mas. Akses informasinya yang lemah. Nah, bisa jadi. Nah, ada dua opsi kan. Ada dua opsi. Apakah ini yang lemah ini? Apakah informasinya ini memang lemah atau memang anak-anak hari ini tuh generasi yang sekarang apakah nggak begitu senang dengan berorganisasi, kan kita juga belum tahu juga ya. Makanya ya sebagai penggerak organisasi kepemudaan yang ada di Kota Batu, salah satunya ya kita harus mencoba untuk berusaha bagaimana
Yes, ini dulu bahasanya lek anu itu yes, bagaimana kita bisa memberikan apa ya, berdampak positif bagi lingkungan kita lah Mas, kan di situ ya. Iya. Jadi yo apa yo hari ini kalau kita lihat fenomenanya kan arek-arek sekolah dia lebih banyak dengan dengan media gadgetnya, lebih banyak dengan itunya gitu loh. Dan untuk berinteraksi sosial, untuk menciptakan apa ya, membuat sebuah pergerakan sosial itu koyo sih kurang sih, tapi ya mudah-mudahan enggak juga ya, mudah-mudahan kan apa yang saya sampaikan ini juga terpatahkan oleh teman-teman ya maksudnya. Atau anu Mas ya, apa ya, kebutuhan pemuda itu enggak yang selama ini kita pikirkan, karena kan zamannya kadang sudah berbeda itu ya. Apalagi dengan kultur masyarakat Batu, pemuda Batu kan kita bukan lingkungan industri ya. Ya, sama seperti ya, dibandingkan dengan Gresik dan sebagainya, itu kita punya pola pikir yang misalkan orang-orang sini, anak-anak sini itu kan senangnya berwirausaha kalau saya katakan. Jarang senang ikut orang, tapi bagaimana berwirausaha meskipun itu kecil. Ya. Nah, benar. Itu kan yang menjadi kadang kebutuhan pemuda-pemuda di Batu, dan itu sudah terfasilitasi atau belum sebenarnya? Nah, ini terkait dengan apa yang jenengan sampaikan ini tadi. Jadi memang pemuda Batu itu lebih banyak hari ini itu berwirausaha atau tidak menjadi seorang karyawan. Itu memang kalau tak rasa itu sangat benar sekali, yo. Khususnya ini, Tok. Ada kemarin itu dari BPS atau apa kalau nggak salah dulu itu, bahwa angka pengangguran itu tinggi kan di Kota Batu. Angka pengangguran tinggi ya di BPS loh. Sebenarnya persoalannya kan ngomong wirausaha itu kan awal dhewe nggak masuk di anu tuh Mas, nggak masuk di database itu kan. Apa ya? Ayo masuk nggak itu? Pekerja informal maksudnya. Nah, pekerja informal kan. Yang itu mungkin formal ya. Iya, formal lah. Wong Batu, arek-arek khususnya pemuda-pemuda Batu kan juarang loh Mas anu. Lebih banyak kan sebenarnya kan ngomong mereka lebih banyak ke wira swasta, mereka banyak menjadi menjadi pengusaha muda. Makanya kan gini, kalau memang toh seperti itu supaya ini tidak menjadi tidak membias gitu kan, tidak bias. Kemarin kita di rapat kerjanya KNPI yang pertama itu kita coba untuk berusaha untuk membuat sebuah wadah membentuk sebuah wadah, baik itu wadah untuk teman-teman ekonomi dan kreatif atau apapun yang pada intinya bagaimana ini berdampak positif kepada masyarakat gitu kan, dengan wadah Batu Youth Trainer Center itu. Itu barang apa ini? Nah, kok ini lagi-lagi ada barang baru yang harus digeluti oleh Heri Sutanto ini. Ada barang baru yang harus kita omongkan ini gitu kan. Batu Youth Trainer Center itu yang dengan harapan adalah bagaimana kita nanti menumbuhkan teman-teman entrepreneur muda di Kota Batu. Bagaimana kita, tapi kalau kita ngomong Batu Youth Trainer itu kita tidak ngomong pemuda saja Mas, tapi bagaimana kita menciptakan kawan-kawan ini menjadi seorang yang istilahnya ya menjadi pemimpin di bidangnya ya. Ya kita juga kepingin menciptakan petani-petani muda anak usia 16 menjadi petani yang milenial yang ngolah tanah itu seperti kekinian dan lain sebagainya itu. Dengan kondisi Batu yang tanahnya sudah berkurang. Nah, dengan kondisi Batu yang tanahnya sedang berkurang. Iki diteruskan, ya akhirnya kan yang terjadi adalah orang Batu tidak memiliki tanah di Kota Batu sendiri, malah akhirnya menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Jangan sampai seperti itu. Oke Mas. Nah, itu Mas. Coba kembali lagi ke Batu Youth Trainer Center. Batu Youth Trainer Center. Itu apakah kemudian tidak tumpang tindih dengan organisasi yang sebelumnya ada, misalkan ada HIPMI, dan kalau misalkan itu ada Kadin juga kan. Nah, sebenarnya arahnya itu kemana sih sebenarnya kalau misalkan ini kan ide-ide yang menarik, jadi gini, karena kadang akses ke organisasi semacam itu yang saya sebutkan tadi itu kan bukannya hal yang mudah. Kadang saya sendiri mencari untuk bergabung dengan organisasi di Batu itu kan dulu kan sulit.
Kan sulit mau mengakses kemana ini. Wah, kalau sekarang Iya, gampang kan? lah Mas. Kalau sekarang lek kepengin berorganisasi gampang. Kantornya di mana ini? Nah, Ngono. kantornya di Nah, mana? itu kan Waduh. jadi permasalahan kan di situ kan. Siap, Bos, siap. Kan siap. konkretnya kan gitu. Konkret. Pemuda Batu itu ada organisasi tapi nggak punya kantor. Ya, oke Mas. Iya kan? Oke, sepakat aku sepakat aku. Nah, kita nggak punya kantor ini luar biasa. Ya memang selama kepemimpinan kami di KNPI ini periode kesekian ini kita kantornya selalu nomaden Mas, dan kita selalu berpindah-pindah dari warung ke warung, ya, gitu ya. Dari warung ke warung. Nah makanya dengan Batu Youth Planner Center itu harapannya bisa menjadi rumah besar bersama, baik itu kepemudaan untuk masyarakat, semua lini masyarakat ya, nah, di situ. Jadi Batu Youth Planner Center adalah lembaga yang didirikan oleh teman-teman KNPI atau teman-teman OKP yang berimpunnya Mas, yang berhimpun di dalam KNPI ada 25 OKP itu. Harapannya kita punya kantor ruang bersama, atau bahasa kerennya hari ini adalah co-working space bersama, yang di situ untuk menyampung kreativitas dan ide-ide kreatif daripada teman-teman. Termasuk kita inginnya kita tidak hanya menjadi jargon UMKM naik kelas, tapi bagaimana kita bisa memberikan pendampingan kepada teman-teman UMKM muda atau yang usia 16 yang kepingin menjadi seorang UMKM. Apalagi hari ini kita ngomong media sosial, betapa luar biasanya media sosial ini untuk meningkatkan grade daripada UMKM yang ada di daerah gitu loh Mas. Makanya ini nggak bisa kalau memang kita terus gini aja meneng-menengan aja yo kita nggak akan dapat apa-apa. Logika sederhananya, apalagi hari ini ngomong no AI itu kan, artificial intelligence itu awal dewi 5 tahun ke depan salah-salah kalau kita hari ini tidak segera Batu Youth Planner Center ini tidak segera bergerak, ya kita akan kalah dengan AI gitu loh. Dan akhirnya ya terciptalah asli benar-benar murni pengangguran yang ada. Oke. Nah itu kan harapannya jangan sampai seperti itu. Maka kerjasama dengan berbagai pihak itu memang kita perlukan gitu. Oke. Itu Mas. Saya paham mungkin apa yang menjadi pikirannya Mas Heri gitu ya. Iya. Cuman sejauh ini apakah sudah ada hal-hal konkret yang dilakukan oleh organisasi pemuda di Batu ini? Kalau saya melihat ini, mereka kan kebingungan sebenarnya. Oh iya. Iya kan, bener nggak? Bener. Kalau saya lihat kebingungan sebenarnya. Lapo gitu ya. Ini lapo terus Marono yang menjadi Indo atau yang ditoleh bahasanya itu kisopo sih sebenarnya kan gitu. Dan arahnya kita kemana itu kan kadang masih bingung di situ. Ya. Ini saya kira bukan hanya di Batu ya, secara umum ya sama semacam itu, sehingga kan banyak gelandangan intelektual pada akhirnya. Wah ini kan ngeri gila, ngomong gelandangan intelektual ini kan termasuk kita ini kan gelandangan intelektual itu. Tapi peran wali kota ini gimana ya? Apalagi walinya juga pemuda juga kan. Nah, ini alhamdulillah ya ini? siap, luar biasa kalau terkait dengan peran pemerintah hari ini, khususnya supportnya sangat support dari bagus, baik ya? wali kota maupun wakil wali kota kita hari ini luar biasa. Luar biasa bagus terkait dengan support itu. Bahkan kemarin kita juga difasilitasi, bahkan kita sebenarnya kan ini terpicu daripada apa yang disampaikan oleh wali kota pada saat bertemu dengan kita ya, bertemu dengan teman-teman perwakilan pemuda pada saat hari raya kemarin. Kita mencoba untuk silaturahim bersama Pak Wali Kota. Ternyata Pak Wali Kota bahasanya itu, ayo bergerak, ayo bantu kami, ayo ini gitu loh. Ayo sukseskan ini visi misi wali kota ini, ayo disukseskan, apa yang bisa kamu ambil gitu loh. Maka ini kan menjadi tergerak untuk kita lah, supaya ngapunten kalau kita ngomong kenapa harus ada Batu Youth Planner Center gitu, ada BYC di sini. Karena ngomongkan KNPI ini kan organisasi non profit Mas. Dan organisasi OKP itu kan juga nggak ada tuh organisasi yang orientasinya tentang profit gitu lah. Sedangkan nyun sewu ngomongkan program kegiatan atau program-program UMKM dan lain sebagainya kan hubungannya dengan profit toh Mas. Betul. Hubungannya pasti dengan profit. Apalagi hari ini terkait dengan koperasi ya gitu kan, koperasi, pemerintah pusat ngomong koperasi di desa dan lain sebagainya.
Nah ini kan pemuda kan harus mewarnai di situ. Lelek pemudanya nggak siap, belum siap, ya mohon maaf, mosok aku kata impor. Pemuda Batu mau impor nih karena apa? Karena nggak ada pemuda di Kota Batu yang memang dia spesifik kompeten di situ ya. Berkompeten di bidangnya. Lah ini Batu Youth Trainer Center harusnya hari ini kan ini sudah bergerak menyiapkan teman-teman muda, anak-anak muda sebagai kader penerus bangsa untuk ketika ngomong hari ini ngomong UMKM, ada yang spesifik, mereka ada yang memang sudah pinter nih ngono. Terus kemarin ngomong no koperasi, oh ya wes berarti sudah kita nggak usah impor dari luar gitu kan, apalagi ya nyuwun sewu kan gitu kan akeh terus impor gitu kan. Bukan berarti kita ngomong ngapunten ya, bukan berarti kita mendiskriminasi bahwa lek wong Batu enggak gitu kan, enggak gitu juga ya, tapi bagaimana kita pemuda-pemuda Batu ini bisa menduduki posisi-posisi strategis yang ada baik di antara di birokrasi maupun di non birokrasi di Kota Batu dewe. Minimal ini lho, wong Batu itu mewarnai di kotane dewe dhisik gitu loh. Oke. Yo meskipun hari ini nyuwun sewu Mas, orang-orang kompeten di Kota Batu itu banyak yang mereka itu ternyata kenapa lebih memilih keluar Batu. Gitu loh, termasuk teman-teman ya ngapunten, teman-teman konten kreator, teman-teman apa banyak hal lah ya, banyak teman-teman itu. Saya sepakat bahwa di Batu ini tidak akan pernah kehabisan orang-orang yang hebat di bidangnya. Tapi permasalahannya itu bukan orang-orangnya yang yang tidak muncul, tapi karena fasilitas sama ini loh, yang wadahnya itu loh, kadang yang kita pikirkan itu tidak ada untuk di situ. Kemampuan berkembang itu kan perlu yang namanya wadah, perlu yang namanya fasilitas semacam itu. Sehingga kan teman-teman yang notabene kompetennya bagus, memiliki kompetensi bagus dan warga asli Batu itu juga bingung Mas. Iya. Aku tuh apa carane bantu Batu. Nah, akhirnya kan karena punya ide bla bla bla, dia salurkan di daerah lain ya, karena lain, kan? ya sebenarnya sih ya apa ya, kita kadang itu lebih dihargai di negara lain daripada di daerah lain daripada di daerah kita sendiri yo Mas yo. Yo bukan berarti opo-opo, bukan berarti terus aku yo karena kamu gagal di sini terus kemarin kamu ngomong gini, enggak, saya tidak ngomong seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang seperti itu Mas, kita jarang dihargai. Bukan jarang saya tidak ngomong saya butuh penghargaan, tidak sih. Tapi ya memang itu loh, kita tidak ada tempat yang yang kira-kira ini ya tempatku untuk berkumpul dengan dengan teman-teman circle yang sama itu kan, dengan pola pikir atau visi misi yang sama, itu kan bingung memang gitu loh. Karena itu tadi, karena kita nomaden nih loh Mas. Nomaden nih loh gara-gara itu. Sudah ada kabar nggak dari Pak Wali untuk tempatnya ini? Alhamdulillah kita masih proses Mas. Kita masih langsung konkret saja. Konkret, tempat ini kan banyak saya Batu yang terbengkalai itu. Ya karena beliau masih posisinya ya kita tahu. Tapi kita memang sudah bersurat kepada beliau. Kita sudah berusaha untuk bagaimana nanti audiensi, dan kita sudah siapkan bahan-bahannya. Bahkan hari ini juga masih kita dalam proses Mas, dalam proses untuk menata komunikasi, menata juga bagaimana supaya ini tidak hanya menjadi sebuah jargon, ini tidak hanya sebagai sebuah sebuah omon-omon gitu kan, hanya omon-omon aja terkait dengan ini. Maka kita akan konkretkan ya, insya Allah Mas, ini sebenarnya sudah ada, bidikan itu sudah ada, lokasinya di mana itu sudah ada, insya Allah nanti kalau memang soalnya kalau dulu kan ada Mas yo. Dulu tuh kayak Imakoba itu kan ada di Ganesa itu kalau nggak salah. Terus KNPI itu di mana KNPI? Ikhwan Hadi. Kalau Ikhwan Hadi itu memang itu rumahnya ketua lama. Oh gitu. Ya, rumahnya ketua Angga itu. Terus macam-macam. Dulu itu di KNPI yang dulu di eranya Mas Budi itu ada di pojokan itu loh Mas, pojokan pasar itu loh. Oh iya, pojokan pasar. Kowe biyen lewat tuh ngerti kantor KNPI gede lah. Kalau kantornya deh kono arek Imakoba dan ngono kan. Nah, sekarang kan enggak ada. Nah, sekarang kan cuma ya brand ya kan gitu kan. Ya makanya apakah ini memang harus dibuat kantor virtual kan, musim kan saya kantor virtual gitu kan, atau seperti itu ya. Zamannya wis eranya digital gitu kan. Iya. Eranya sekarang itu kantornya adalah di rumah ketua. Di rumah ketua, iya gitu. Room din ketua rata-rata kan gitu.
Ya ini nih yang kemudian akhirnya mendowngrade kualitas pemuda kita, terutama perannya terhadap membangun kota, karena itu tadi gitu loh. Iya. Mau kumpul kita kalau di rumahnya ketua kan ya juga sungkan. Beda dengan punya sekret sendiri ya. Beda. Jadi ngomong los ngono kan. Betul. Batu Young Planner Center ini nanti akan membawa ke arah ke sana ya. Karena memang organisasi kan tidak mungkin menciptakan usaha, tapi organisasi itu bisa menciptakan sayap-sayap untuk berusaha, menjadi wirausaha atau apapun ya, termasuk ada beberapa kemarin yang memang kita fokuskan, Mas. Kita fokuskan itu kemarin itu ada di bidang advokasi, ada di bidang ekonomi, dan juga ada di bidang pendidikan. Termasuk ini kita masih mencoba untuk menjalin kerjasama kira-kira dengan siapa yang pas. Termasuk salah satunya ya nyun sewu, ngomong no kuliah itu kan tidak semua anak muda lulusan SMA itu juga mau kuliah. Iya. Tapi mereka mencoba untuk ketika dia posisinya di SMA, dia mencoba untuk berusaha untuk apa ya, menjadi gini loh, mempunyai skill ya. Mempunyai skill apa gitu kan. Nah, dengan cara yang lain lah. Dengan cara yang lain, keterampilan yang lain. Sama seperti misalkan bisa jadi kan Batu kalau ya mau niru Bali kan di situ ada tour guide yang wajib. Ya. Itu kan sampai sekarang belum menjadi harapan. Ya memang karena lokasi Batu kan beda dengan Bali juga sih. Beda. Tempat wisatanya juga beda juga. Tapi kan bisa diarahkan ke sana gitu kan. Ya. Pemuda-pemuda ini dengan pelatihan-pelatihan yang ya sertifikasi. Ya sertifikasi. Nah itu makanya BIC. Tinggal Mas Heri ini bagaimana? Yo berjuang bos. Memulai. Ya kita tetap berjuang Mas. Berjuang. Apapun yang terjadi kita berjuang dan kita akan berusaha untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk diri kita maupun untuk orang lain gitu kan. Untuk orang lain. Yes. Pada intinya kan give your best because the best will come back to you, itu kan pasti gitu kan. Bahasanya di Al-Quran itu kan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita berbuat baik kepada sesama, maka kebaikan itu akan menjadi kembali kepada diri kita kan gitu. Rambut putih tapi tetap pemuda Mas Endo. Waduh, iya Mas. Saya menolak tua lah istilahnya. Saya menolak tua. Yang intinya tetap saya harus punya jiwa muda, karena kembali lagi siapa yang akan jadi kita estafet ini harus kita nggak boleh estafet ini tiba-tiba kita lepaskan mereka kita ya wis sakarmu gitu loh. Arek-arek apa generasi di belakang di bawah kita itu aja sampai diculno ngono yang akhirnya ya mohon maaf gitu loh. Akhirnya mohon maaf, mereka hanya bisa mengkritisi tapi tidak bisa memberikan solusi, khawatirnya kan gitu juga. Nah, ya enggak apa-apa Mas. Untung ada yang mengkritiki. Loh, wajib. Mengkritisi itu wajib, Mas. Tapi lek gak ngekei solusi mek ngrawiti tok terus ya apa? Enggak apa-apa. Oh iya. Kan yang mencari solusi itu biar yang dikritik itu. Oh iya. Lah kok enak sudah memberikan kritik tapi kok suruh ngasih solusi. Yo, solusi ya dipikirkan bersama gitu. Ya, kan akhirnya kan dipikir bersama. Kan ngono toh. Iya. Sepakat. Apa solusi ini? Loh, saya sudah mengkritik loh ini, sudah menyampaikan bahwa ini kelemahannya. Kalau misalkan kita bahasanya sekarang coding kita serang gitu hacker. Solusinya gimana? Ya ayo pikir bareng kan gitu. Ya, nggak bisa kan dipikirkan dengan kritisi juga kan. Iya. Yang memikirkan juga yang mengkritisi juga gitu kan. Ya kan sama-sama berpikir. Nah, sama-sama berpikir. Nah, itu memang benar. Iya, jadi CK gini loh Mas, maksudnya yo CK ini menjadi bias ya, harapannya kembali lagi 2045 dalam menjadi Indonesia Emas itu ya awake dhewe kudu ikut andil lah bos. Itu ikut andil. Ya, meskipun mohon maaf kita juga sendiri kadang terseok-seok juga, itu wajar lah. Namanya juga kita ya Mas, namanya kita sudah wis dunia nih lah ya. Aku soalnya yo nyambut gawe yo gak iso gitu loh. Kerja melok wong yo gak iso gitu kan. Kerja ikut orang nggak bisa. Terus apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya perbuat ya ini. Gitu. Makanya saya sebenarnya juga untuk pemuda kan saya nggak punya wadah di Batu sebenarnya. Akhirnya apa yang saya mampu, apa yang saya miliki ya saya berusaha untuk bagaimana membangun Batu dengan cara saya sendiri. Betul. Meskipun saya tidak tergabung dalam OKP maupun kelompok-kelompok sosial pemuda di Batu, tapi kan saya punya cara bagaimana membangun Batu kan, bagaimana dengan cara sendiri bagaimana membangun pemuda di Kota Batu dengan cara kita sendiri kan gitu kan.
Ya bener. Nah itu tadi loh, makanya orang-orang seperti saya itu kan butuh batu yang Yacht Planner Planner Center Center, ya. itu kan, Ya, sehingga siap, oh iya Mas. ada wadah. Ya, nanti tak Tinggal- siapkan setitik noda, setitik apa? Insul ada. Setitik apa iki? Setitik.id. Setitik.id lah, betul setitik noda. Setitik, jadi nanti setitik.id harapannya adalah yang kok Bisa bermitra ini ya? bermitra, nyepil Wah. kita ya. Nyepil, jadi bagaimana memberikan edukasi pembelajaran kepada teman-teman pemuda, teman-teman yang di usia yang usia 16 sampai dengan usia 30. Ya intinya kan ini, mulai SMP bagaimana teman-teman anak adik-adik kita yang SMP bagaimana dia mulai bisa berimajinasi bahwa oh ternyata aku ini sangat penting gitu loh. Oke. Uripku itu sangat penting gitu loh. Nah, kayak gitu. Bukan berarti sopo iki, Oh, nah, iya. gitu loh. Bahwa kita ini, kehadiran kita ini sangat dibutuhkan dan memang sangat penting. Itu kan Oke. harus ya setitik.id harapannya kan bisa memberikan edukasi terkait dengan ya hal-hal yang positif yo, istilahnya kan seperti itu. Apalagi kayak kita ngomongkan media hari ini gitu kan. Yo wis akhirnya kan yo filteringnya ini kan yo juga kurang juga toh Mas gitu loh. Iya. Ya, maka Mas Eri dengan setitik.id-nya, saya dengan KNPI, dengan nanti Batu Yacht Planner Center-nya, terus teman-teman yang lain dengan kebudayaannya, teman-teman dengan keseniannya. Kabung jadi Nah, berbaur jadi ketika satu. ini berbaur ya. inklusif, bahasanya kan Hmm. inklusif. Ketika ini ngomong inklusif sesuai nawa bakti wali kota, waduh betapa Wah, luar biasanya yo Mas. Asik Betapa luar biasanya Batu menjadi apa ya? Menjadi oh boleh ngarani wah barometer kepemudaan yang ada Kepemudaan, di nasional gitu. keren. Yo kita sih inginnya itu harapannya kan, wah ngeri Pak. Harapannya Batu ini kan yo, Batu ini kota kecil yang enak Mas. Yang enak, yang sejuk, yang damai, yang waduh enak lah surgane dunia ini di Batu Mas. Batu. Surgane dunia di Batu. Maka bagaimana supaya kita ini wong Batu ojo sampai kita apa ya terlena ya. terlena lah, harapannya gitu. Oke. Kayak gini loh Mas, kayak tempat posisi kita ini kan ya lo Nyaman ya. luar biasa Bos. Sawah masih ada ya. Ya, lo sawah Mas. Batu iki ono sawah Mas. Masih ada, Lho, ya. iya lho. Tak dudui Mas lek Batu iki ono sawahe, wis sawahe sih ono. Bangunan-bangunan besar-besar hotel ya meskipun ada wisata buatan, tapi Batu sih duwe tempat sing koyo gini luar biasa ini. Padahal itu asli di belakang kita kan yo kafe. Cuman kita memang nyepil lah. Oke. Kita Memang tadi disinggung tentang setitik.id kan memang media yang saya gunakan untuk berliterasi, khususnya sebenarnya arahnya ke local wisdom tempat saya tinggal, tapi banyak juga yang akhirnya spill tentang ya kita ngomongnya akhirnya gado-gado lah, ngomong nasional, meskipun sebenarnya saya wakafkan untuk bagaimana anak-anak Batu ini, tapi ada batasannya karena di kanal setitik.id kan ke apa ya, ke sastranya sebenarnya, arahnya ke sastra. Oke, Mas Heri, ini kita sudah cukup lama juga ngobrolnya ini, karena udaranya sepoi-sepoi semacam ini. Oke. Seger. Pesan-pesan untuk pemuda Batu ini apa Mas Heri? Ya oke. Pesan-pesan untuk khususnya untuk diri saya ya itu lagi Mas. Apa yang saya sampaikan tadi, ya berikanlah yang terbaik. Berikanlah apapun itu yang terbaik. Berikan yang terbaik.